itu mau tidak mau harus sistematis ya. Dan sistematikalitas itu menuntut adanya iterasi ya, ada pengulangan, ada kelanjutan, perkelanjutan di sana. Nah, setelah model konseptual, maka mau tidak mau kita harus jelaskan ya prosesnya. Sistematika penelitian itu bagaimana. Nah, sebenarnya yang terakhir mind map map itu hampir mirip ya dengan flowchart. Cuma bedanya di sana masih lebih kepada modelnya ya. Jadi permodelannya atau representasi penelitian kita itu apa ya. Nah, sementara kalau di sini lebih fokus kepada prosesnya ya, fasenya. Step by step-nya, langkah-langkahnya apa aja sih? Strategi-strategi yang kamu lakukan apa? Jadi sudah lebih fokus kepada cara menjalankannya. Sementara kalau model hanya fokus kepada elemen-elemen yang mendasari penelitian tersebut. Nah, jadi kita bisa pakai flowchart di mana menjelaskan mulainya bagaimana dan selesainya bagaimana. Terus kemudian ada decision point-nya ya. Atau kamu juga bisa bikin ya dengan cara yang lebih simpel ya. Dari fase awal ke fase berikutnya ya. Secara berurutan ya, dan ini nanti akan berulang kali ya. Atau bisa juga dibikin secara linear seperti ini ya, karena mungkin sifatnya ya sekali saja gitu, tidak ada proses pengulangannya. Jadi dari protokol, PECO framework dan seterusnya sampai ke proses sintesa. Atau bisa juga di custom seperti ini ya, di mana kita teliti lebih dahulu, baru kita dapat modelnya, kemudian model itu tidak serta-merta akan dilanjutkan, tapi kita harus melihat data yang lain ya, dari available data, kemudian kita pahami, baru kemudian itu menjadi basis kita dalam proses analisa. Oke, jadi ini hampir mirip dengan flowchart ya, dan juga linear model, tapi di sini dia ada customnya, di mana data itu kita dapatkan bisa dari pihak yang lain gitu, atau pihak yang kita delegasikan untuk mencari data. Atau bisa skematik ya seperti ini ya, di mana sebenarnya mirip juga ya dengan linearitas, tapi di sini ada proses return ya, atau proses monitoring atau proses pengecekan kepada fase-fase atau proses sebelumnya ya. Seperti misalnya sudah kita sampling data, baru kita juga mengecek proses sampling dan data collection tersebut ya. Kalau sudah bagus, baru kita lanjut lagi ke coding data. Sama juga di sini ya. Setelah kita refine, baru kemudian design research, ternyata balik lagi ke refine problem. Atau bahkan bisa balik lagi ke literatur review. Terus seperti ini ya, ini lebih custom, lebih kompleks kelihatannya. Prinsipnya sih sama ya. Dalam setiap proses ini mau tidak mau akan menuntut literatur review ya. Jadi ini lebih linear, tetapi dalam linearitasnya ya memungkinkan kita untuk kembali ya ke beberapa hal untuk menguatkan data, meneguhkan data ya, atau bahkan meningkatkan kualitas data atau kualitas proses tersebut. Oke, ini juga sama ya, custom, mirip dengan flowchart, tapi ini gabungan dari dua aktivitas-aktivitas yang beragam, yang banyak, yang variatif. Ya, bisa jadi ketika penelitian itu melibatkan group of researcher. Ya, jadi bukan satu researcher saja, tapi banyak researcher yang dibagi-bagi tugasnya. Atau seperti ini ya, ini juga salah satu mekanisme design hype. Bedanya ya kalau yang model-model klasik dia hanya menjelaskan prosesnya, tapi kalau di sini sudah diintegrasikan dengan caranya bagaimana ya, apa yang dilakukan, aspek-aspeknya ya. Jadi kalau dari sisi ininya ya cuma ngebahas tentang proporsi value, usage perspektif, dan juga experience map ya. Tetapi di sini kita bisa replace dengan user story, jadi tidak mesti experience map ya. Atau bahkan dua-duanya sekaligus, asalkan tujuan desirability itu tercapai. Jadi seperti itu ya, dan ini pasti akan berbasis kepada pemahaman kita tentang discovery masalah tersebut dengan refleks masalah tersebut. Itu juga bisa seperti ini ya, sistematika penelitiannya, di mana di sini menjelaskan kalau model yang lama cuma di atas saja gitu, tapi di sini kita jelaskan ya bagaimana caranya, pilihan-pilihan yang ada ya, yang sesuai dengan penelitian tersebut itu bagaimana. Terus seperti ini juga bisa ya, di sini lebih kepada menjelaskan tentang keterangannya ya. Jadi dari satu ke dua itu ada proses questioning ya, questioning, kemudian nanti questioning akan berpindah ke search, nanti kemudian ke assess, nanti ke extract ya, baru kemudian ke analyze, dan yang terakhir terkait dengan report ya. Ini jadi menjelaskan report itu apa sih, supaya tidak keliru dalam memahami hal tersebut.
Oke, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, kebenaran itu dari Allah, kesalahan itu dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.